Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar tentang materi Nabi Muhammad teladanku untuk kelas 2. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Anak-anakku, siapakah teladanmu? Yuk, ini Pak Zain kepingin tahu ya. Apa sih teladan itu? Kalau ada yang tanya, apa sih teladan itu? Teladan adalah seseorang yang patut untuk dicontoh. Biasanya orang yang kita contoh itu orang-orang yang terdekat dengan kita, seperti ayah, bunda, atau pak guru, bu guru, ustadz atau ustadzah. Bahkan ada di antara kita itu yang menjadikan teladan itu tokoh-tokoh yang ada di televisi. Ayo, kira-kira siapa yang di rumah yang biasanya mencontoh atau menteladani tokoh-tokoh kartun seperti ini? Lah, siapa yang suka Upin Ipin? Ada loh anak-anak itu yang mencontoh perilakunya sampai bicaranya seperti Upin Ipin. Atau teladanmu adalah Ultraman, atau teladanmu adalah Boboiboy. Bahkan mungkin ada yang menteladani atau mencontoh seperti ini, Adit atau Jarwo. Nah, kesemuanya ini bukan teladan kita, bukan. Kita orang Muslim, kita orang Islam, harus punya teladan yang patut untuk dicontoh, orang-orang yang dari karakter Muslim. Siapa yang harus dicontoh? Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan kita yang harus kita teladani. Salah satu sifat yang paling melekat pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mempunyai sikap jujur. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya beliau mendapat gelar Al-Amin. Gelar ini didapatkan oleh Rasulullah karena Rasulullah selama hidupnya, dari mulai kecil sampai beliau meninggal dunia, tidak pernah satu pun sekalipun beliau berbohong. Tidak pernah. Rasulullah selalu jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Sejak kecil, nah ini memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Bahkan Rasul itu dalam kesehariannya, meskipun bergurau, Rasul tidak pernah berbohong, tetap jujur apa adanya. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita, Rasul itu pernah didatangi oleh seorang perempuan tua atau nenek ya. Nenek ini nangis kepada Rasulullah karena habis mendapat cerita dari seorang bahwa besok di surga itu nggak ada nenek-nenek.
Si nenek ini takut bahwa kalau dia besok di akhirat tidak masuk surga. Kemudian beliau ke Rasulullah menanyakan hal tersebut. Beliau bertanya, "Ya Rasul, apakah benar saya besok tidak bisa masuk surga karena katanya di surga itu tidak ada nenek-nenek orang tua?" Rasul mengiyakan. Rasul dengan senyumnya, "Oh iya, besok di surga itu tidak ada nenek-nenek." Si nenek ini tambah nangis, ya. Rasul bercanda, bergurau. Tetapi berguraunya Rasul ini sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan ayat di dalam surat Al-Waqi'ah disebutkan besok di surga itu semua manusia yang masuk ke surga dikembalikan dalam usia muda, nggak ada orang yang tua. Begitulah Rasul sampai kesehariannya bergurau pun tetap tidak pernah berbohong. Terus kita lanjutkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita selalu bersikap jujur, jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, guru dan semua orang. Baik, Pak Guru akan memberikan contohnya. Perhatikan, ini contoh sikap jujur. Yang pertama adalah jujur kepada Allah. Contohnya, sholat ini adalah sebagai sikap jujur kita kepada Allah. Dikatakan orang Muslim, orang Islam, manakala seseorang itu sudah melaksanakan tugasnya sebagai orang Islam. Salah satu tugas kewajibannya adalah sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji bagi yang mampu. Paham ya? Kalau kamu sudah menyatakan diri menjadi orang Islam, maka harus jujur kepada Allah, laksanakan perintah-perintah Allah. Seperti ini. Perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar anak yang sedang sholat. Yang kedua, contohnya adalah jujur kepada diri sendiri. Di sini Pak Zainul memberikan contoh, ada seorang anak perempuan melihat ada dompet yang sedang jatuh. Dompet siapakah ini? Ketika kalian dihadapkan dengan kejadian seperti ini, maka dalam hatimu pasti ada dua pertanyaan. Apakah dompet ini saya ambil, saya miliki, atau dompet ini saya kembalikan kepada orang yang memiliki, yang punya? Ayo, kalau kamu seperti ini, jujur nggak kamu? Kalau nggak jujur pasti kepingin memiliki. Dilihat dompetnya, ternyata uangnya banyak. Waduh, ini kalau dikembalikan sayang ini ya. Nah, mungkin ada hati seperti itu. Tetapi kalau kita anak-anak yang pandai, anak-anak yang hebat, anak-anak yang muslim, harus jujur. Dilihat dompetnya, jangan ambil uangnya. Dilihat identitasnya, KTP-nya. Pasti biasanya ada KTP. Lihat apakah orang ini pemiliknya ada di mana, alamatnya. Kembalikan ke rumahnya. Insya Allah, Allah akan membalas dengan imbalan yang istimewa. Harus jujur kepada diri sendiri. Contoh yang ketiga sekarang, perhatikan. Jujur kepada orang tua. Seperti apa contohnya? Perhatikan. Nah, kalau kalian sebagai anak muslim yang hebat, yang baik, maka kemanapun kalian keluar rumah harus berpamitan kepada ayah dan
bunda, berpamit, ayah, bunda, saya mau bermain ke rumahnya, sebutkan nama temannya, saya ke rumahnya Roni ayah, gitu ya. Bunda, saya ke rumahnya Ina, seperti itu. Harus jujur kepada orang tua. Kenapa harus jujur? Seandainya kita keluar rumah terus kita nggak pamit sama orang tua, nggak jujur, bilangnya itu belajar kelompok ke rumah teman, ternyata bermain, terus bermainnya di sungai lagi, habis itu tenggelam lah, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita jujur, kalau ada apa-apa, pasti orang tua akan cepat untuk mencari ketika kita nggak pulang. Maka itu fungsinya kita harus jujur kepada orang tua. Saya ulangi lagi, ketika anak-anak keluar rumah, kemanapun kalian pergi, harus jujur kepada orang tua. Biar orang tua tidak cemas memikirkan ketika kita telat untuk pergi atau telat pulang ke rumah. Sekarang yang keempat, jujur kepada guru. Perhatikan contohnya. Lah ini, ayo anak-anak, sekarang mulai hari ini kita harus jujur kepada guru. Ini Pak Zainul memberikan contoh, ketika kita ulangan atau ujian sekolah, anak-anak yang tidak jujur seperti ini, dia membawa contekan atau membawa jawaban dari rumah. Kalau hal seperti ini dilakukan berulang-ulang terus menerus, kalian tidak jujur kepada guru, suatu saat perilaku tidak jujur ini akan terbawa sampai kalian dewasa. Maka bahaya kalau terbiasa berbohong dari kecil. Hal sekecil ini kalau dibiasakan akan menjadi besar. Maka tidak boleh mencontek, nggak boleh memberikan jawaban kepada teman pun juga nggak boleh. Seperti itu contohnya. Terakhir, yaitu jujur kepada teman atau kepada orang lain. Apa contohnya? Perhatikan. Ya, ini. Jujur kepada orang lain atau teman. Contoh ini sekedar contoh. Ketika bermain sering kalian itu mungkin ya tidak jujur kepada teman. Biasanya bilangnya itu kayak contoh ya, ketika bermain sepak bola, kalian harus jujur. Kalau handsball harus bilang hands, kalau goal harus jujur goal, gitu ya. Meminta izin ketika meminjam barang. Nah ini, kalau kalian itu jujur, pasti akan meminta izin kepada teman ketika meminjam barang. Jangan langsung diambil. Kalau mengambil barangnya teman tanpa seizinnya, maka itu tidak jujur. Boleh dikatakan ghosab ya, mengambil punyanya teman tanpa seizinnya untuk dimiliki. Kalau untuk dimiliki itu namanya mencuri. Kalau meminjam tanpa seizinnya tapi dikembalikan namanya ghosab. Kalau mengambil tanpa izin untuk dimiliki itu namanya mencuri. Baik anak-anak, itu materi hari ini singkat tapi insya Allah bisa dipahami. Intinya adalah kita sebagai orang muslim punya teladan, punya panutan yang wajib kita contoh, yaitu
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu kita boleh menteladani guru-guru kita sebagai orang-orang yang telah mengajari kita ilmu. Dan juga tidak lupa kita harus jujur dimanapun kita berada. Meskipun kita sendiri, tidak ada orang yang melihat pun, kita harus tetap jujur. Karena apa? Allah selalu melihat. Allah maha melihat. Innallaha sami'ul basir. Allah maha mendengar. Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Bahkan Allah mendengar apa yang ada di hati kita. Suara hati Allah mendengar. Itu saja materi kita pada kali ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.